Ini adalah bagian terakhir dari serangkaian ringkasan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Jika Anda belum melihat hukum-hukum sebelumnya, saya sarankan Anda untuk menonton video part 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Inilah 12 hukum pamungkas yang digunakan para pemimpin, raja, dan penguasa besar dunia untuk mengunci kekuasaan mereka. Mulai dari menciptakan pertunjukan ilusi, hingga seni menarik tali kendali dari balik layar. Hai Learners, welcome to my channel Art of Life Inspirasi dan Motivasi. Tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. So, mari kita mulai. Hukum ke-37. Ciptakan pertunjukan spektakuler. Kekuatan visual dan simbol jauh lebih memikat daripada kata-kata. Dengan menciptakan pertunjukan yang luar biasa, Anda bisa menguasai imajinasi orang, dan imajinasi lebih kuat daripada logika. Kata-kata bisa dilupakan, tetapi citra dramatis akan tinggal lebih lama dalam ingatan. Louis ke-14, seorang raja matahari di Perancis, ia paham betul kekuatan visual. Hidupnya di Versailles dijadikan sebuah panggung megah. Pakaian emas, tarian, ritual, bahkan cara ia menerima tamu, semuanya diatur untuk menciptakan kesan bahwa dirinya adalah pusat alam semesta. Hasilnya, para bangsawan tunduk pada pertunjukan ini, bukan hanya pada kata-kata perintahnya. Hukum ke-38. Berpikirlah sesuka hati Anda, tetapi bertindaklah seperti orang lain. Kita semua pastinya punya pendapat, ide, dan kepercayaan pribadi. Namun, menunjukkannya secara terbuka bisa membahayakan posisi kita. Orang banyak sering takut pada hal-hal yang berbeda atau melihat perbedaan sebagai sebuah ancaman. Jika Anda tampak menentang norma secara terang-terangan, Anda bisa terasing dan bahkan dimusuhi. Hukum ini menekankan pentingnya menyembunyikan pemikiran asli di balik perilaku yang tampaknya selaras dengan kebanyakan orang. Robert Greene memberi kisah tentang Menashe ben Israel, seorang Yahudi di abad ke-17 yang berusaha memperjuangkan hak orang Yahudi kembali ke Inggris. Saat itu, Inggris sangat anti-Yahudi. Jika Menashe secara terbuka menyerang kepercayaan dan prasangka masyarakat, ia akan ditolak mentah-mentah. Tetapi Menashe cerdas. Ia menyajikan argumennya dengan gaya yang sejalan dengan pemikiran Protestan Inggris. Ia mengutip Alkitab mereka, berbicara dengan bahasa yang bisa mereka terima. Hasilnya, cara itu membantu membuka jalan bagi Yahudi untuk kembali diterima di Inggris. Jangan terlalu keras kepala menunjukkan perbedaan. Jangan terlalu eksentrik di depan umum karena itu berbahaya. Tapi jangan kehilangan jati diri. Anda harus tahu kapan dan di mana harus menunjukkan perbedaan Anda. Hukum ke-39. Kacaukan air untuk menangkap ikan. Dunia ini penuh dengan emosi, ego, dan reaksi spontan. Jika Anda bisa membuat orang lain marah atau kehilangan kendali, Anda akan lebih mudah menguasainya. Sebaliknya, jika Anda yang terpancing emosi, Andalah yang kalah. Karena dalam keadaan kacau, orang akan cenderung membuat kesalahan. Dan disitulah peluang Anda. Greene mengambil kisah dari Konfusius tentang seorang jenderal Tiongkok bernama Cao Guangyin pada dinasti Song. Musuh-musuhnya mencoba memancing amarahnya dengan ejekan, hinaan, bahkan menantangnya secara terang-terangan. Namun, Cao tetap tenang, tersenyum, dan tidak terbawa emosi. Musuh akhirnya frustasi sendiri, kehilangan konsentrasi, dan bahkan membuat kesalahan fatal. Tentu saja, Cao kemudian dengan mudah menaklukkan mereka. Orang yang bisa menahan emosi memiliki kendali lebih besar daripada yang mempunyai pasukan besar sekalipun. Dan jangan pernah main api jika Anda belum mampu mengendalikan emosi sendiri. Hukum ke-40. Jangan tergoda makan gratis. Apapun yang diberikan gratis biasanya menyimpan jebakan, rasa hutang, atau manipulasi. Orang yang memberi sesuatu dengan gratis seringnya punya agenda tersembunyi. Ia ingin membuat Anda bergantung, ingin membatasi kebebasan Anda, atau ingin mengikat Anda dengan rasa terima kasih. Sedangkan orang yang berkuasa tidak akan mau bergantung pada hadiah atau kebaikan orang lain. Ia lebih suka membayar dengan harga penuh, karena itu membuatnya tetap mandiri dan bebas. Greene memberi contoh tentang Amerigo Vespucci versus Christopher Columbus. Columbus berlayar ke dunia baru dengan dukungan finansial dari Raja dan Ratu Spanyol.
ia bergantung pada kemurahan hati mereka. Akibatnya, setiap kesalahan atau kegagalan membuatnya rentan ditinggalkan. Sebaliknya, Amerigo Vespucci, ia membiayai perjalanannya sendiri lewat koneksi bisnis. Karena ia mandiri, ia tidak bisa dibuang dengan mudah oleh kerajaan. Namanya akhirnya lebih diabadikan daripada Columbus. Benua Amerika dinamai dari dirinya. Hukum ke-41. Hindari menjadi penerus orang besar. Menggantikan sosok besar, legendaris, atau tokoh karismatik adalah sebuah beban yang berat. Orang-orang akan membandingkan Anda dengannya. Solusinya, jangan mencoba menjadi salinan orang sebelumnya. Dapat dipastikan hasilnya akan berbeda. Sebaliknya, bangun jalan Anda sendiri. Cari cara untuk menonjol, menciptakan identitas baru, dan jangan hidup dalam bayang-bayang tokoh lama. Lebih baik orang mengingat Anda sebagai tokoh baru dengan gaya berbeda daripada pengganti yang gagal. Philip kedua adalah raja besar yang menaklukkan hampir seluruh Yunani. Ketika ia meninggal, putranya Alexander Agung bisa saja terus-menerus dibandingkan dengan ayahnya. Tetapi Alexander tidak mencoba menyamakan diri dengan ayahnya. Ia langsung memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Persia, Mesir, hingga India. Dengan ambisi besar ini, Alexander Agung membangun sebuah identitas baru sebagai Yang Agung dan bukan sekedar anak Philip. Berbeda halnya dengan Kaisar Louis ke-18. Setelah kejatuhan Napoleon, Louis ke-18 naik tahta. Namun, ia tidak memiliki karisma dan kemampuan militer seperti Napoleon. Ia mencoba memerintah dengan cara lama atau monarki kuno, sementara rakyat sudah terbiasa dengan gaya Napoleon. Pada akhirnya, ia selalu terlihat lemah dan gagal karena dibandingkan dengan Napoleon. Dan Louis ke-18 meninggal dengan label Raja Sementara yang gagal, lemah, dan tidak karismatik. Hukum ke-42. Serang gembalanya, maka domba-dombanya akan tercerai-berai. Dalam setiap kelompok atau organisasi, selalu akan ada pemimpin utama atau tokoh kunci yang menjadi pusat kekuatan. Jika Anda ingin melemahkan sebuah kelompok, jangan habiskan tenaga melawan banyak orang sekaligus. Hantam pemimpinnya, dan otomatis para pengikutnya akan kebingungan, tercerai-berai, atau saling bertengkar. Fokuslah pada sumber kekuatan dan bukan pada efek luarnya. Pada abad ke-20, saat kolonial Inggris menghadapi pemberontakan Mau-Mau, mereka kesulitan melawan gerilyawan yang menyebar di hutan. Solusi mereka adalah menangkap Dedan Kimati, yaitu pemimpin Mau-Mau yang karismatik. Begitu Kimati ditangkap pada tahun 1956, perlawanan Mau-Mau melemah secara drastis dan akhirnya runtuh. Hukum ke-43. Taklukkan hati dan pikiran orang lain. Berkuasa tidak hanya soal kendali fisik atau ancaman. Memaksa orang tunduk dengan kekuatan kasar hanya akan menimbulkan dendam, kebencian, dan perlawanan di balik layar. Jadi, cara paling efektif adalah menyentuh hati dan pikiran orang, membuat mereka merasa dihargai, dipahami, bahkan dicintai. Jika hati mereka sudah dimenangkan, pikiran mereka pun akan mengikuti. Dengan begitu, mereka akan patuh secara sukarela, bahkan membela kepentingan kita seolah-olah itu milik mereka. Robert Greene menyinggung bagaimana Mao Zedong di Tiongkok tidak hanya menggunakan kekerasan untuk menguasai rakyat, tetapi juga menguasai hati mereka. Mao membangun cult of personality di mana seorang pemimpin dipuja secara berlebihan lewat propaganda, puisi, simbol, ritual, dan slogan sederhana, yaitu Mao selalu benar, dan menciptakan pedoman yang dinamakan Little Red Book, yang berisi kumpulan kutipan Mao tentang politik, revolusi, moral, dan kehidupan. Selama revolusi kebudayaan di Tiongkok, setiap orang diwajibkan membawanya, membaca, dan menghafalkan. Dan buku inilah menjadi simbol kesetiaan mutlak kepada Mao Zedong. Hasilnya, rakyat bukan hanya takut kepadanya, tetapi benar-benar meyakini dirinya sebagai pemimpin yang mereka butuhkan. Dengan strategi ini, kekuasaannya bertahan lebih lama daripada sekedar dengan senjata. Hukum ke-44. Lumpuhkan dan buat emosi dengan efek cermin. Yang dimaksud dengan efek cermin atau mirroring adalah jika musuh Anda menyerang dengan cara tertentu,
balaslah dengan cara yang sama seperti mereka. Dengan mirroring tindakan, sikap, atau kata-kata mereka, Anda akan membuat lawan menjadi bingung, emosi, dan bahkan memperlihatkan kebodohan dan kelemahan dan niat jahat mereka sendiri. Efek mirroring membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menuduh Anda dengan sembarangan dan terperangkap oleh kebodohan atau agresi mereka sendiri. Ketika bangsa Eropa datang untuk menjajah suku Indian di Amerika, mereka sering berusaha memaksakan kebiasaan dan peraturan mereka karena mereka merasa lebih beradab dan memandang rendah orang-orang pribumi. Namun, alih-alih melawan secara langsung, suku pribumi justru meniru kebiasaan dan gaya orang Eropa secara ekstrim dan berlebihan sehingga terlihat konyol. Mulai dari pakaian, gaya bicara, bahkan struktur pemerintahan hingga orang Eropa merasa bingung, terhina, dan kehilangan legitimasi karena orang liar ternyata bisa meniru mereka dengan baik, seakan-akan mengolok-olok dan mempermainkan citra peradaban Eropa itu sendiri. Hukum ke-45. Dorong perlunya perubahan, tetapi jangan pernah lakukan reformasi terlalu banyak dalam satu waktu sekaligus. Kebanyakan orang sangat tidak menyukai perubahan yang tiba-tiba. Bahkan jika perubahan itu baik, mereka tetap merasa kehilangan kestabilan. Jika Anda pemimpin yang ingin mengubah sesuatu, katakan bahwa perubahan itu hanya penyesuaian kecil atau kembali ke tradisi lama, biarpun sebenarnya Anda sedang membawa ke arah yang baru. Jika Anda melakukan reformasi besar sekaligus, orang akan resisten, panik, dan bahkan memberontak. Kuncinya, ubah secara perlahan, biarkan orang merasa mereka masih berada dalam keamanan masa lalu. Raja Henry ke-8 memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma dan membentuk Gereja Anglikan. Perubahan ini sangat besar dan mendadak dan langsung menghapus otoritas Paus. Walaupun Henry berhasil secara politik, banyak rakyat yang bingung dan marah sehingga menimbulkan pemberontakan dan ketidakstabilan. Hukum ke-46. Jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Jika Anda terlihat terlalu sempurna, selalu sukses, tidak pernah gagal, tidak punya kelemahan, maka orang lain akan merasa iri, dengki, dan terancam. Mereka akan mencari cara untuk menjatuhkan Anda bukan karena Anda salah, tetapi karena rasa cemburu. Manusia pada dasarnya tidak bisa mentoleransi keunggulan mutlak orang lain. Jadi untuk bertahan, Anda harus menunjukkan sedikit kelemahan kecil, tetapi tetap tidak membahayakan reputasi. Atau ceritakan kegagalan masa lalu. Ini membuat Anda terlihat lebih manusiawi dan mengurangi rasa iri orang lain. Alcibiades adalah murid Socrates, sangat cerdas, tampan, kaya, dan karismatik. Karena ia terlihat sempurna, orang-orang Athena mulai membencinya dan mencurigainya. Akhirnya, meskipun ia berjasa dalam perang, banyak musuh politiknya ingin menghancurkannya. Di sini, kesempurnaannya justru menjadi sebuah kutukan. Jadi, meskipun Anda sangat berbakat, sembunyikanlah sebagian kecemerlangan Anda atau buatlah seolah-olah ada faktor lain, misalnya keberuntungan atau bantuan dari tim, dan lain-lain. Biarkan orang lain merasa mereka masih di atas angin dalam sesuatu, walaupun kecil. Hukum ke-47. Jangan melampaui batas, dalam kemenangan, belajarlah untuk berhenti. Setelah berhasil meraih kemenangan, jangan serakah dan terus mendorong lebih jauh dari apa yang dibutuhkan. Banyak orang karena euforia kemenangan, jadi hilang kendali, ingin lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi. Tetapi semakin jauh melampaui tujuan, semakin besar kemungkinan akan menimbulkan musuh baru, kehilangan dukungan, dan bahkan membalikan kemenangan menjadi kekalahan. Orang bijak tahu kapan harus berhenti. Alexander Agung berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal waktu itu. Tetapi ia tidak pernah merasa puas. Setelah Persia, ia ingin menaklukkan India. Perjalanan yang jauh dan berat membuat pasukannya lelah dan memberontak. Akhirnya, semangat dan kejayaan Alexander Agung pun runtuh karena ia tidak tahu kapan harus berhenti. Kemenangan sejati bukan hanya saat engkau meraih tujuan, tetapi juga saat engkau tahu kapan harus berhenti. Hukum ke-48. Bersikap fleksibel dan tidak terduga. Kelemahan muncul saat orang bisa memprediksi diri Anda. Jika Anda terlalu kaku, yaitu punya gaya tetap, pola tetap, sikap tetap, musuh dengan mudah membaca dan menjatuhkan Anda. Sebaliknya, jadilah seperti benda cair,
fleksibel, dan sulit ditebak. Kekuatan sejati bukan pada bentuk yang kokoh, tetapi pada kemampuan beradaptasi dengan keadaan. Pada zaman dinasti Ming di Tiongkok, Kaisar Ming berusaha membangun struktur negara yang kaku, birokrasi yang tetap, dan hukum yang baku. Awalnya memang terlihat kuat, tapi karena terlalu terikat pada aturan yang kaku, dinasti ini sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Akhirnya, sistem mereka runtuh ketika berhadapan dengan tantangan baru. Berbeda cerita dengan Bruce Lee. Ia pernah berkata, "Be water, my friend." Air bisa mengambil bentuk apapun, gelas, sungai, atau ombak, tetapi tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Inilah esensi dari formlessness. 48 hukum ini tidak semuanya menyenangkan. Beberapa terasa manipulatif, yang lain bahkan terkesan kejam. Tetapi inilah kenyataannya, kekuasaan itu netral. Yang menjadikannya baik atau buruk adalah bagaimana Anda menggunakannya. Dengan tahu aturan mainnya, Anda bisa bertahan dan bahkan menang, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Jika video ini membuka wawasan Anda bisa membagikan ke orang-orang yang juga sedang belajar memahami dunia. Dan jangan lupa subscribe, karena saya akan bahas banyak buku kuat di berikutnya. So, see you in the next video.